Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penonton semua. Balik lagi di podcast KPS yang ketiga ini teh ya. Yang ketiga nih kita udah mulai sistemik nih, pembicaraan udah mulai menjurus lebih detail lagi ke arah detail-detail bagaimana sih cara menjadi profesional Muslim yang sebaiknya gitu, atau kita menuju ke arah sana lah gitu. Nah, untuk yang tema kali ini atau hari ini itu temanya adalah sidik, itu salah satu sifat Rasulullah. Pertama-tama kita panggilkan dulu ya pembicaranya. Aduh, pembicaranya malah di mana ya? Ah, punten, punten, punten. Nah, Fahmi, ayo Kang Fahmi. Halo. Eh, Barenaros gitu teh. Jadi sidik teh naon sih? Pondok nama gitu. Oh, sidik ya. Heeh. Sidik itu kan berarti jujur ya. Jujur dalam berkata, jujur dalam bertindak, jujur dalam segala hal yang sifat itu kayaknya relevan banget kalau kita kita aplikasikan di dunia keseharian, khususnya ke dunia kerja ya. Maupun enggak sih sebenarnya dunia kerja, dunia kuliah, perkuliahan, bisnis, sekolah, sifat sidik tuh itu eh, pondasi lah, pondasi awal kali ya mungkin untuk jadi orang yang baik. Itu Oh, sih secara singkatnya mah. singkatnya gitu ya, Kang ya. Nah, sekarang tuh kan kita lihat di masyarakat kita yang sekarang nih, kok kayaknya ini sebenarnya baseless sih, nggak ada basis datanya. Cuma ya common sense aja kayaknya di masyarakat kita sekarang nih, kejujuran itu kayaknya berharga banget ya, Kang ya. Kayaknya udah jarang Wah, nih iya orang bener banget. jujur itu. Bener, bener. Nah, tapi kalau dari saya mah kayaknya jujur tuh agak agak beririsan dengan kepolosan, Kang. Kayaknya Eh, jadi ada sekarang tuh kayaknya harus bermain politis gitu lah. Atau gimana nih, Kang? terlalu jujur nanti dibego-begoin orang gitu ya. Gitu kan. Jadi gimana sih harusnya lebih mendalamnya lagi atau secara lebih luasnya lagi gitu. Sebenarnya jujur ini dalam dunia kita profesional ini kayak gimana sih kan harusnya gitu. Ya, ya bener, bener, bener. Eh, kalau orang terlalu jujur nanti dikibulin orang. Kalau nggak jujur nanti ini berlawanan sama sunnah Pen Rasul ya. Ih, Eh, ini mah. gimana? Sebenarnya kalau sharing pengalaman aja ya, Iya. eh, jujur kalau di dunia kerja tuh, kalau saya sedikit sharing dulu ya. Kemarin tuh terakhir kan saya lulusan Polban tahun 2017. Dari tahun 2017 tuh saya setelah lulus tuh kerja di salah satu perusahaan di Jakarta yang geraknya tuh di bidang pengolahan biji plastik. Di sana tuh sebagai engineer, engineer untuk maintenance ya. Jadi untuk kerjaannya sih job desk-nya berkutat tentang memperbaiki mesin lah, troubleshooting, troubleshooting. Kalau saya sih jujur, jujur tuh kan yang penting nggak bohong gitu ya kalau di dunia kerja. Jadi misalnya untuk ngerjain suatu project nih, ngerjain suatu project ya ceritain aja gitu sebenarnya gimana, tapi jangan nyeritain kejelekan-kejelekan kita di bukan berarti diumpetin ya, tapi ya nggak usah di floor kalau nggak ditanyain gitu. Jadi misalnya ngerjain satu proyek nih udah sampai mana? Oh udah sampai A, B, C. Misalnya yang harusnya udah dikerjain tuh sampai D. Ya misalnya dia diemin dulu aja gitu. Jangan dulu diceritain. Kalau misalnya ditanya lagi, kalau yang proyek yang ini gimana? Oh yang itu ya kita juga nggak bisa bohong, belum selesai atau enggak.
tunjukin aja kendalanya kayak gimana gitu. Soalnya kalau nggak jujur, kalau nanti ketahuan tuh makin repot. Jadi misalnya, oh udah nih dari A B C D, ternyata ngomongnya udah, terus nggak sengaja atasan tuh ngecek, oh ternyata belum. Nah itu kan jadi masalah baru lagi. Bukan jadi apa ya? Jadi nama kita juga kecoreng sih. Kalau Iya. namanya udah tercoreng, itu agak repot untuk apa? Naikin Haknya ya. prestasi, ya pangkat, apalagi kalau saya kan kebetulan kerjanya sama, mohon maaf ya, Chinese gitu. Orang Chinese kan biasanya agak ketat, terus sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Orang Chinese aja kayak gitu, apa Ah, harusnya kita sebagai Muslim harus lebih ya. itu. Eh, Kalau untuk masalah yang dibego-begoin itu sebenarnya tricky juga sih. Kita harus, kalau saya sih kuncinya deket sama banyak orang. Kalau misalnya kita deket sama banyak orang, misalnya ngadapin si A, terus kita ngobrol sama si C nih. hmm, Si misalnya kalau ngadepin si A gimana, terus saya tuh misalnya disuruh gini 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 gini, itu tuh gimana sih, dia tuh emang kayak gitu atau enggak, atau cuman mau gimana gitu sih. Sebenarnya relasinya diperbanyakin lagi aja. Itu juga nggak ngejamin kita nggak bakal dikibulin ya. eh, Sama yang utamanya mah ini sih megang prinsip, kalau kita kerja dengan benar gitu ya, meskipun orang lain ngerasa ngibulin kita, tapi kita tuh ya nggak ngerasa dibodoh-bodohin gitu, meskipun kita ngerjain kerjaan yang sebenarnya lebih banyak atau gimana. Kalau hati kita tetap tenang gitu ya, tetap apa ya, bae lah ngagawean leuwih leuwih loba ge da tenan naon lah, lebih kayak gitu sih. Jadi nggak banyak prasangka-prasangka, wah orang dibobodoy, wah orang dibego-begoin, kayak gitu sih. Kalau kalau saya pribadi sih kayak gitu. Mungkin tiap orang cara menghandle situasi kayak gitunya beda-beda ya. Tapi kalau untuk saya sih lebih ke kayak gitu, lebih ke ikhlas kan. Well, meskipun orang itu ngerasa ngebodoh-bodohin kita, dah kita mah nggak ngerasa dibodoh-bodohin, gitulah kurang lebih. berarti kalau itu lebih ke merubah diri sendiri ya berarti ya. Jadi Ya, sikap kitanya terhadap iya, lingkungan tuh ya udahlah, kita mah prinsip kita ya udah kayak gini. Jadi apapun yang terjadi ya udah itu bukan iya, kapasitas kita gitu ya. Kita mah iya. aja gitu, tenang aja dan Hmm. iya. Iya. Cuman di satu sisi emang kadang suka jadi agak kesel atau gimana, tapi kalau udah terbiasa, maksudnya itu tuh prosesnya tuh perlu dilatih gitu. Iya. Jadi makin biasa, makin kelatih, makin ikhlas, makin makin apa ya? Oh ya udahlah, ya mungkin dah takdir Allah lagi kieu, dah semuanya juga balik lagi kan ke takdir dari Allah gitu. Wah, Mungkin dengan kita ngerjain job yang lebih, itu tuh cara Allah untuk ningkatin kapasitas kita, ningkatin wah, level level kita lah. Mungkin ke situ sih kalau ininya mah. aduh, iya bener itu Hmm. bener banget sih. Cuma berat ya untuk sampai level Itu itu. ya berat, bukan, iya berat sih, cuman ya sedikit-sedikit lah. Saya juga pas awal-awal kuliah, terus atau enggak pas pertama lulus aja, wah itu mah pertama kerja, naon eta senior nitahan gawe wae, ai manehna cicing gitu kan, gimana gitu ya, kita tuh merasa dikerjain sama senior tuh. Tapi ya lama kelamaan, eh, seiring dengan proses, seiring dengan bertambahnya ilmu, seiring dengan
makin banyak silaturahmi sama orang-orang yang lebih senior lah istilahnya, lebih kayak silaturahmi sama pembina, sama Kang Agung, sama mentor kita, ngajarin banyak hal ya, itu salah satu faktor yang ngebentuk kita sekarang gitu. Iya benar. Gitu sih. Balik lagi kita harus punya inner circle yang menjaga kita ya, Kang ya. Iya, Memang benar itu. Mau nggak mau, kalau kitanya mau apa? Ya mau benar mah harus punya inner circle yang benar gitu. hmm. Oke, nih ada sebenarnya saya tuh kemarin juga kan cerita-cerita nih sama teman-teman saya yang udah kerja. Hmm. Nih kendalanya nih mirip nih sebenarnya sama masalah tadi. Cuman ini bedanya dengan departemen lain, Kang. Jadi Oh iya iya. ditanya tentang tentang kerjaan kita sebenarnya nih. Terus mereka tuh nanya minta data dari departemen kita. Hmm. Terus teman saya ini kan polos habis itu Iya iya. ya udah dikasih aja tuh semuanya, hasil kerjaan dia tuh dikasih semuanya sama dia tuh. Ini nih udah kerjain hari ini kayak gini kayak gini kayak gini. Tapi tiba-tiba atasannya teh nanya tahu lah kejadian itu tuh. Terus malah negor teman saya, kamu tuh jangan terlalu jujur gitu, jangan terlalu apa sih data hari ini mana langsung dikasih gitu, jangan. Nah, itu sebenarnya harusnya gimana ya, Kang ya? Oh iya. Kalau itu sih, kalau saya pribadi untuk hubungan ke departemen lain, saya pasti komunikasi ke atasan. Oh. Kalau ada apa-apa, misalnya kayak tadi data apa gitu, data apa aja lah, meskipun kita yang ngerjain, kita tuh harus sadar kita tuh berada di tanggung jawab atasan kita. Oh. Jadi untuk data keluar masuk tuh sebenarnya yang berhak nentuin tuh ya atasan kita, bukan kita. Meskipun itu kerjaan kita, sebenarnya ini harus ngerti jalur komando kali ya. Iya. Kalau udah ngerti, misalnya yang nanya ketua departemen lain nih, yang nanya ada di departemen lain. Ya departemen lain tuh kalau masuk ke departemen kita tuh nggak bisa langsung ke kita, harus masuk ke ketua departemen. Ketua departemen baru ngasih instruksi ke di bawahannya, misalnya ada leader, dikasih ke leader. Kalau leader misalnya data yang dipunyanya data yang kita nih, leader baru merintah kita. Itu sih kita harus, jadi kalau itu mah bukan salah jujurnya ya, itu mah salah mungkin garis komandonya kurang jelas atau kayak gimana. Jadi kalau saran saya mah harus mau gimana pun harus kompromi ke atasan kita, minimal satu tingkat di atas kita lah. Kalau satu tingkat di atas kitanya leader, kita komunikasikan dulu ke leader. Kalau satu tingkat di atas kitanya kepala departemen, ya kita komunikasikan ke kepala departemen kayak gitu sih. Apalagi masalah data ya, Kang ya, soalnya data Ya, ini ya. data mah rada private. Soalnya ini nih apa? Kalau rapat produksi, hampir di semua perusahaan pasti saling gontok-gontokan, nunjukin bahwa departemen kita yang paling oke. Hampir setiap saya ngobrol gitu sama temen, tapi nggak tahu nih temen-temen yang lain. Kalau hampir setiap saya ngobrol sama temen-temen gitu ya, pasti apa ya, punya sense apa ya, kayak mengunggulkan departemennya sendiri lah. Ego ya berarti ya. Kalau iya egonya gede. Saya juga pertamanya agak masa sih kayak gitu. Bukannya kalau perusahaan mah kan yang penting perusahaannya profitnya tinggi gitu ya, karyawannya sejahtera, gimana caranya biar kayak gitu. Ternyata pas ngobrol-ngobrol, iya gini agak ngeri juga. Jadi di satu sisi ngerasa takut kalau naik jabatan nanti teh asa jadi riuh.
kalau ngobrol-ngobrol ya rata-rata gitu sih. Eh, apa? Ya menunjukkan bahwa misalnya ada problem nih. Problem ini tuh ya bukan masalah bukan gara-gara saya, gara-gara departemen itu Oh, kerjanya gini 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 gini. iya Oh ya. bukan kata si yang dituduhnya. Oh bukan itu mah gara-gara departemen itu kerjanya gini 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 gitu aja terus nggak si semangatnya teh bukan nyelesain masalahnya malah nyalahin orang lain untuk bertanggung jawab terhadap masalah itu gitu. Itu kayaknya eh, lebih sistemik ya kalau kayak gitu ya. Iya, Oh, oh iya. itu wah kacau itu. Mm-mm. Iya sih bener sih kata teman saya juga agak kayak gitu. Hmm. Itu pembahasan lebih lebih susah Itu lagi ya. mah eh, orang-orangnya Bisnis. yang udah advance lah, Iya. yang udah ada di kelas-kelas kepala departemen, Dia kepala apalah. udah politis sekali itu Ah, berhubungan sama semuanya. Iya. iya, Nah, coba sebelumnya nih, sebelum lanjut, coba dari yang teman-teman nih yang di mute nih, ada ada yang mau nanya atau mau ngasih pendapat tentang masalah sifat sidik di dunia profesional. Coba Kang Afdal dulu, itu sudah di unmute kayaknya. Ya, eh tadi aku ini sih sama kayak Galus juga baru tahu kalau misalkan di yang tadi kata sebutin Kang Fahmi, kalau misalkan antar departemen mungkin nggak semuanya itu harmonis gitu ya Kang ya hubungannya, iya, bahkan saling mengarogankan gitu kan, saling membanggakan departemennya sendiri. Aku baru tahu sih tentang itu. Terus berkaitan sama yang tadi Galuh tentang sidik atau benar atau jujur di dunia pekerjaan. Ya, dari saya tidak ada tanggapan. Atuh kan, justru Apa ya? mau nanya gitu loh. Oke. Kalau Nah, saya nanya boleh ini ke boleh, Kang? boleh. Oh gitu. Ini teh pandangan nih, bukan pandangan sih. Sebenarnya sifat sidik yang dicontohkan Rasulullah sampai Rasulullah memang dikenali sebagai sosok yang menjunjung tinggi kejujuran sampai musuhnya pun lebih percaya terhadap sama Rasulullah gitu kan ya, sama Nabi Muhammad. Itu eh, gimana Kang? Maksudnya secara detail sifat-sifat perharinya, daily activity apa yang membuat kayak gitu sampai bisa kayak gitu di Siroh terutama sih yang saya ingin tahu. Waduh, sulit sekali pertanyaannya sampai daily activity. Saya ingin tahu Sirohnya sih sebenarnya Nah, gimana gitu. menurut saya sih, menurut aku ya, cuman ini pertanyaan tersebut kayaknya lebih tepat kalau misalkan diajukan kepada yang benar-benar ustadz gitu ya. Kan aku bukan ustadz, jadi Ya. mungkin jawabannya lebih kepada eh, apa ya? Lebih kepada opini nanti jadinya. Cuman kalau misalkan berkaitan sama yang tadi Galuh sebutkan atau tadi mengenai tanggapan ya tentu eh, yang kehidupan Rasul pasti eh, penuh dengan kebenaran, makanya beliau pun dijuluki sebagai sidik ya. Contoh-contohnya kan itu mungkin teman-teman pernah dengar, kita pun pernah ini nggak sih pernah dengar tentang bahkan ketika apa namanya konteksnya tuh waktu itu Rasul ditanya sama seorang apa ya, jadi ngelihat dia ada yang bersembunyi di belakang Rasulullah gitu. Waktu itu lagi dikejar-kejar. Nah, kemudian Rasulullah itu ditanya, wahai Rasulullah, apakah engkau melihat seorang yang ini? Nah, kemudian beliau dengan cerdiknya, dengan beliau menjawab, sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang yang Anda sebutkan itu. Itu nggak pernah dengar nggak? Kayaknya pernah kan? Jadi Rasulullah pun memang saat itu posisinya kan maksudnya ketika awalnya kan Rasulullah ada misalkan ada di posisi A.
Terus si orang yang lagi dikejar-kejar tuh nyumput di belakangnya Rasulullah, istilahnya kayak gitu. Kemudian Rasulullah pindah ke sisi yang lain, sisi B, misal bergeser lah sedikit. Kemudian yang ngejar-ngejarnya tuh datang. Nah, kemudian nanya kan, apakah melihat si ini? Ya bener kan, jawaban Rasulullah bener kan, ketika saya berdiri di sini, saya nggak melihat gitu kan. Jadi intinya kalau misalkan dilihat dari kesehariannya sehari-hari, bahkan ketika seperti itu pun, ketika genting seperti itu pun Rasulullah masih bisa mengutamakan kejujuran dan kebenaran gitu kan. Bahkan ketika bercanda ya, mungkin teman-teman pernah dengar juga kan tentang yang apa, eh, ada seorang nenek yang bertanya kepada Rasulullah, apakah ada apa sih redaksinya aku lupa, apakah ada orang tua atau apa gitu yang, apakah ada orang tua yang, maksudnya ada apakah ada orang yang umurnya tuh tua gitu, atau enggak gini, mungkin pertanyaan salah, apakah aku akan masuk surga gitu, seorang nenek-nenek, kalau nggak salah ya, ini aku mungkin teman-teman terkoreksi. Kemudian Rasulullah jawabnya kan, engkau tidak akan masuk surga kalau tidak salah, aku nggak salah, ini kurang lebih konteksnya kayak gini lah. Jadi intinya yang diambil dari situ memang memang kalau misalkan itu kan memang nggak, kalau ketika masuk surga, ketika di surga pun nanti itu kan konteksnya semua nggak ada yang tua ya, kan kalau nggak salah begitu ya. Jadi ketika nanti di surga pun ininya umurnya bahkan semua muda-muda gitu ya. Nah memang di situ menggambarkan gitu bahwa ketika bercanda pun ya Rasulullah bukan mengutamakan, masih bisa tetap jujur gitu kan. Beda dengan kita gitu. Ketika bercanda kadang kita harus melibatkan dusta, bohong, dan yang itulah yang mungkin menyebabkan keseharian kita jadi nggak bisa dipercaya sama orang gitu. Ya itu mungkin dua gambarannya yang aku tahu sih begitu. Tentu yang aku dua sampaikan tadi ininya masih salah, tapi aku mengarah ke sana lah maksudnya, begitulah. Mungkin ntar teman-teman yang lain bisa mendengar atau men-search yang benernya gimana. Demikian. Kasih banyak Kang Afnan. Lanjut nih ke Kang Irfan. Gimana pengalaman dan tanggapan gitu tentang sifat sidiknya, atau ada pertanyaan nggak nih untuk tema ini gitu? Tes suaranya masuk gak? Masuk, masuk. Oke. Terima kasih buat Kang Galuh atas kesempatannya buat saya. Paling mau nanya dulu nih ke Kang Fahmi terkait tadi cerita atau pengalamannya nih. Siap, siap. Ini Kang Mangga. Fahmi dulu waktu awal-awal kerja nih, sempat nggak sih ada kayak suruhan ataupun juga tugas dari seniornya gitu di tempat kerja yang itu tuh bertolak belakang ataupun juga nggak sesuai sama job desk ataupun juga arahan dari atasan gitu, yang membuat Kang Fahmi itu harus ngebohong ataupun nggak jujur gitu. Wah, berat. Ngerti pertanyaannya nggak? Ya, Kayak gitu sih kurang lebihnya contohnya gitu. Jadi ada kayak tugas ataupun apa gitu yang minta bantuan ke Kang Fahmi ataupun juga nyuruh ke Kang Fahmi, tapi ternyata itu tuh bertolak belakang ataupun juga membohongi atasan gitu. Mangga langsung tektok aja lah, Kang Fahmi. siap, siap. Ya. Kalau untuk tugas yang di luar job desk gitu apa gimana maksudnya? Ya, bisa di luar job desk ataupun juga yang bertolak belakang aja gitu, yang misalnya tuh kata atasan tuh gini tuh nggak boleh, ataupun juga dulu kan Oh, kerja di pabrik ya misalnya tuh. ya, Nah, ya. kayak misalnya produksi ini tuh dibatas segini segini segini, tapi kata senior Kang Fahmi udah dilebihin aja ataupun dikurangin gitu dari Berat. batas ataupun juga patokan Ya. produksinya gitu. Berarti ini mah judulnya milih senior apa milih atasan? Nah, itu.
Ini apa sih, mau patuh ke Ya, senior ya, ataupun ya. juga patuh ke atasan? Benar. Itu kalau saya sih alhamdulillah ya. Untuk kalau kayak gitu kayaknya senior-seniornya kalau saya mah alhamdulillah baik-baik gitu. Jadi nggak, kalau yang untuk bertolak belakang sih hampir kalau ada juga ujung kayak misalnya saya berdua nih kerja sama senior di TikTokin gitu. Disuruh buat Ya, men. program buat ngerubah gerakan lah. Atasan tuh nyuruh buat gerakan yang gini 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 gini. Nah ternyata pas di lapangan itu susah, nggak bisa diaplikasikan. Akhirnya kita cari cara yang lain, gerakannya beda sama yang atasan kita mau. Dan ternyata itu berhasil. Ya kita oh enggak deh. Jadi sebelum kita nge ngeeksekusi planning kedua, saya pasti konfirmasi dulu ke atasan. Kalau sebenarnya ini plus minus sih ya. Di satu sisi kita kan ya problemnya kalau gagal kita yang tanggung jawab. Cuman di satu sisi bisa menghambat apa ya? Jadi makin lama gitu kerjanya. Kita koordinasi dulu ke atasan. Atasannya lagi sibuk, belum belum bisa ngasih jawaban cepat. Apa kerjaannya ke planning beberapa lah. Mending kalau misalnya cuma sejam 2 jam. Kalau misalnya lebih lama kan ya lumayan repot juga. Cuman kalau saya kalau ada perubahan kayak gitu sih, saya saya pertama koordinasi dulu sama senior ya. Di skup yang lebih kecil, senior tuh pemimpin kita. Saya koordinasi dulu sama senior. Nanti ya senior saya yang bilang ke atasannya, Pak ini tuh nggak bisa kalau kayak gini. Gimana kalau coba gini 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 gini. Udah habis di ACC baru saya ngerjain lagi dan kalau hasilnya oke, nanti paling atasan juga paling bilang sip atau enggak oke gitulah. Nggak akan ngasih reward yang gimana-gimana, tapi sebisa mungkin kalau saya koordinasi, kalau misalnya tim koordinasi sama tim, setelah itu koordinasi ke atasan kayak gitu sih kalau kalau saya. Alhamdulillah Berarti sih. yang itu ya, yang utama tuh koordinasi sama komunikasi dulu, yang nggak langsung main Ya, action atau hajar gitu ya. ya kita tahu garis komando itu apa nilai tambahan banget lah kalau kata saya sih. Jadi kita juga nggak akan disalahin gitu. Maksudnya kita ngerjain kerjaan sesuai tanggung jawab kita. Kalau misalnya Ya. kita tanggung jawabnya ngerjain ini, ya udah dia kerjain ini. Kalau misalnya nggak, misalnya kurang kurang ngerti atau apa ya nanyain ke atasan gitu. Kalau saya sih. Sebenarnya ya ini juga bisa diaplikasikan di mana aja ya. Kayak misalnya kayak di KPS aja. Bukan maksudnya orang pemimpin ya ngulain non bawahan, nggak, judulnya kan bukan kayak gitu ya. Kita mah belajar untuk mengetahui di mana tanggung jawab kita gitu. Misalnya nanti juga kan kalau misalnya Agalu sama Irfan Agalu sama Abahana udah bikin konsep kayak gini, ya kita apa ya terima gitu, itu konsep yang udah dipikirin sama tim konseptor gitu. Kecuali kalau misalnya ada masukan ya sampaikan secara baik-baik gitu. Terus kalau misalnya nanti tugasnya Irfan mah setelah production beres ya, pra-production ya, nanti bikin pengantar kalimat untuk bisa di-sharing ke teman-teman yang lain. Ya kalau misalnya kalimatnya udah kayak gitu ya udah kita terima ide pemikirannya tim pra-production. Kalau ada masukan sampaikan secara baik-baik. Terus ya Afdal juga untuk recording sama editing. Kalau misalnya editingnya udah jadinya kayak gitu kita nggak bisa naon eta
warnanya meni mararen cerang gitu tepararugu, kita nggak boleh kayak gitu kan. Semuanya harus kita komunikasikan, itu kita nggak boleh ikut campur ke tanggung jawabnya orang lain gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang seru bisa dikomunikasikan dengan baik-baik. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, kita nanyain ke setingkat yang ada di atas kita. Kalau misalnya setingkat di atas kita yang nggak ngerti, ya kan dia pasti nanyain lagi ke setingkat yang di atasnya kan. Itu sih jalur komandonya biar rapih gitu. Soalnya kan kalau Islam tuh ya suka dengan barisan yang tersusun rapi, itu kayak ada di Quran surat Sof ayat 4. Untuk ayatnya boleh di searching sama teman-teman. Intinya Allah tuh menyukai barisan yang tersusun rapi. Itu sih. Gimana udah Berarti jawab, ini ya, Irfan? udah Kang Galuh, cuma ini mau apa ya? Bukan nanya sih, cuma lebih ke nambahin aja gitu. Jadi betul ya gitu dari tadi kata Kang Fahmi gitu kan, semua itu berawal dari koordinasi sama komunikasi gitu. Terus dari diri sendiri kita, kalau misalnya emang ada yang ingin ditanyakan atau gak ngerti kan, bagusnya kan jujur gitu, langsung bilang ke orang Iya. tersebut, ataupun juga ya contohnya tadi di dunia kerja ke atasan gitu, atau kalau di lingkungan komunitas gitu kita, ataupun jadi lingkungan grup ke rekan-rekan anggota kita gitu, jujur buat kayak kita tuh nggak ngerti nih, ataupun juga nggak paham nih, kok minta masukan itu, nggak diam-diam aja pura-pura ngerti gitu kan, pasti Iya, dikomunikasikan itu benar. kalau ada apa-apa. Intinya balik ke jujur kan gitu. Kurang lebih kayak tadi kata Kang Abdal gitu kan, mengenai dari sifat teladan dari ataupun juga ilmu gitu dari Rasulullah. Contohnya juga kan kita jangan jauh-jauh ke Rasulullah lah, itu di tokoh masyarakat dulu gitu kan, di Indonesia juga kan ada contoh dua yang paling berkesan ataupun juga paling kenal, quotes-nya kan ada dari almarhum Kasino gitu, bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang pintar tetapi kekurangan orang jujur gitu. Iya benar. Saking hebatnya sifat jujur itu buat diteladani gitu. Contohnya lagi ada dari ini wakil presiden pertama kita, Muhammad Hatta atau Bung Hatta gitu, bahwa kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, terus kurang cakap dapat diperbaiki dengan pengalaman, tetapi kurang jujur tidak bisa diperbaiki. Kita dapat mengutip dari situ. Edan. Dan itu ya udah dapat closing statement nih, udah dapat. Ya, jadi wah ini udah bagus sih, udah keren banget. Tapi saya tuh pengen tahu itu kan tadi pengaplikasian dunia kerja nih. Nah, terus saya masih pingin mengambil intisari dari sifat Rasulullah SAW. Jadi untuk diaplikasikan di dunia kerja itu kan jujur tuh banyak tuh kasusnya, banyak. Jadi ini jujur nih, terus banyak ininya lah contoh kasusnya, jadi aktivitasnya macam-macam gitu. Nah sebenarnya apa aja sih kira-kira Kang yang bisa kita lakukan? Dari yang tadi juga kan udah banyak tuh, bisa ditambahin lagi nggak Kang Fahmi, untuk pengaplikasian dari jujur ini di dunia pekerjaan gitu. Jadi poin aja sih, kayak misalnya tadi data atau apa gitu, jadi ini ya poin-poin aja gitu. Kalau untuk poin-poin apa saja sih sifat-sifat jujur yang bisa diaplikasikan di dunia kerja, khususnya saya ya sebagai electric engineer. Kalau yang pertama sih mengenai laporan ke atasan tuh ya harus jujur gitu. Maksudnya nggak perlulah dilebih-lebihkan untuk apa ya, untuk untuk dicap sebagai orang yang hebat, atau di apa ya,
ya pengen diagung-agungkan lah, pengen dianggap lebih pintar dari yang lain. Heeh. Itu agak, ya itu tidak berguna sih, tidak terlalu berguna. Maksudnya nanti juga kalau nggak jujur tuh ujung-ujungnya pasti ketahuan gitu. Bumerang Mau malah. iya, apa sih, mau dalam jangka waktu dekat ataupun dalam jangka waktu yang panjang, itu ya bakal ketahuan gitu. Nanti ya yang merusak karirnya dia sendiri gitu. Terus yang kedua, kalau saya kan ada isi check sheet ya. Kalau check sheet kan kadang-kadang kita suka asal contreng aja gitu. Maksudnya kita nggak ngelihat harusnya tuh yang diisi tuh apa gitu. Ngelihat dari catatan-catatan yang kemarin, oh ini mah ada dicontreng, oh iya dicontreng, oh iya dicontreng, yang ini dicontreng, contreng, contreng, contreng. Sambil kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita tulis gitu. Soalnya itu kan berkaitan dengan tanggung jawab juga ya, sebisa mungkin meskipun berat gitu ya, soalnya itu tuh apa ya, suatu aktivitas rutinitas yang agak buat boring gitu. Tapi seenggaknya kita harus ada usaha, ada effort, ada keinginan untuk memperbaiki itu gitu. Mungkin dari ya kita bisa isinya tuh benar dilihat dulu ini tuh, misalnya keadaan temperatur berada di batas normal atau enggak, kita cek dulu temperaturnya oke apa enggak. Terus ini ketinggian level air ada di batas normal, kita cek dulu level airnya ada di mana gitu. Ya itu sih sebenarnya yang untung ya kita juga, cuman emang buat apa ya, kan kalau kayak gitu biasanya sih mestinya dalam keadaan oke, jadi parameternya tuh pasti oke, jadi ya udahlah checklist. Mungkin itu juga ya nggak salah juga sih sebenarnya, mestinya emang nggak ada problem, tapi akan lebih baik kalau emang kita ngerjainnya, kalau ada apa-apa tuh ya berusaha semaksimal mungkin sih. Sama yang ketiga tuh, yang pertama laporan, yang kedua check sheet ya. Yang ketiga tuh apa ya? Ya udah itulah dua aja lah. Oke, mungkin tadi itu aja, dua aja kan? Ya dua aja. Dua aja. Sepertinya. Saya juga lupa. Iya, mangga tuh. Nah, itu kan bisa dibilang pengaplikasian daily-nya gitu. Jadi memang untuk ke daily activity yang kita bangun gitu. Karena kejujuran ini kan memang harus dilatih ya. Kalau misalnya memang kita mau jadi orang jujur atau lebih tingginya lagi benar sidik, itu kan udah tingkat tertinggi dari kejujuran ya. Jadi memang benar lah gitu. Udah orang tuh udah dia mah bener lah, pasti benernya gitu yang apa yang diomongin gitu. Itu kan tingkat tertinggi dari. Jadi memang sudah dibangun gitu. Itu tuh memang diusahakan gitu. Nah, mungkin itulah daily activity yang tadi yang Kang Fahmi bilang, Kang Fahmi contohkan dua hal tersebut. Itu kan sangat kecil, cuma kan daily ya, jadinya habits gitu, habits kejujuran yang bakal mungkin berbuahnya itu lama gitu ya, Kang ya, memang dilatih begitu. Iya. Oke. Itu udah berat sih. Tapi ya, alhamdulillah tuh ya, sudah. Terima kasih juga sudah ini sharing, udah mantep banget lah itu untuk tema kejujuran ini. Memang daily activity memang harus dibangun dan seperti itu gitu contoh kecilnya. Nah, untuk akhir nih, mungkin ada closing statement untuk kita dan untuk seluruh pemuda di luar sana yang memang fresh graduate atau memang baru mulai kerja gitu, untuk menumbuhkan nilai kejujuran ini dalam dunia profesionalnya. Gimana, Kang? Oke, makasih.
Kalau untuk terakhir sih, untuk teman-teman di luar sana yang masih belajar, yang masih sebagai pelajar, SD, SMP, SMA, yang masih kuliah di semester berapapun, untuk fresh graduate yang masih cari pekerjaan, untuk teman-teman yang masih dikasih amanah sama Allah untuk bekerja di suatu perusahaan, untuk teman-teman yang qadarullah diberhentikan dari suatu pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan yang baru, untuk teman-teman yang baru mulai kerja, untuk teman-teman yang udah kerja sekian lama, untuk semuanya sidik atau jujur itu salah satu sifat yang penting yang harus dimiliki oleh setiap individu ya. Kalau nggak jujur tuh orang jadi nggak ada respectnya sama kita, orang nggak akan hargai kita, orang nggak akan percaya lagi sama kita, orang nggak mau ngasih amanah ke kita. Banyaklah kerugian yang dialamin kalau kita nggak punya sifat jujur. Tapi untuk bisa jujur tuh sebenarnya proses yang panjang ya. Kita kayaknya nggak bisa nih, oh orang jujur ya, oh kita udah jujur nih, kayaknya itu nggak bisa sih kayak gitu. Karena itu tuh suatu perjalanan yang mungkin bisa kita jalani sampai akhir hayat kita gitu. Maksudnya kita mungkin sekarang jujur, besok enggak, besoknya lagi jujur, besoknya lagi enggak, mungkin aja kayak gitu kan. Terus yang paling penting tuh pertama kita harus belajar ilmu tentang jujur. Kita harus tahu pentingnya jujur, kerugiannya kalau nggak jujur, manfaatnya jujur. Kita harus tahu itu biar kita termotivasi untuk jujur. Yang kedua, latih ilmu yang telah kita dapetin gitu. Kalau ilmu yang kita dapat nggak diamalkan, ya sama aja bohong. Sama yang ketiga, sabar. Untuk berlatih jujur itu perlu kesabaran. Kadang ada hal-hal yang di luar kendali kita yang membuat kita nggak jujur. Ada hal-hal yang nggak bisa kita hindari, yang bisa membuat kita jadi nggak jujur. Jangan patah semangat, jadi kondisi di lingkungan tuh nggak memungkinkan gitu, nggak ngedukung buat kita jadi jujur. Jangan kayak gitu. Mungkin kita di suatu waktu terjebak dalam keadaan yang membuat kita susah untuk jujur, tapi kita harus coba berlatih terus, harus sabar. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu sih dari saya. Oke, terima kasih banyak untuk Kang Fahmi udah bersedia dan menyanggupi untuk mengisi tema jujur ini, yang dimana tema jujur ini tuh sebenarnya fondasi banget ya Kang ya? Ya, benar. Fondasi dari semuanya gitu loh. Kalau misalnya yang lain iya, tapi ketika nggak jujur, udah semuanya itu kayak buyar gitu. Jadinya kita udah nggak dipercaya aja gitu. Nah, terima kasih Kang udah sharing sama kita mengisi tentang tema kejujuran ini. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Semoga kalian semua dan teman-teman semua dapat hikmahnya ya, dapat pelajaran dari sini. Apa-apa yang benar semua datangnya dari Allah, dan yang salah semuanya datangnya dari kita sebagai manusia, kita dan teman-teman sebagai manusia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.